Oke, rekan-rekan semuanya, pada VT kali ini izinkan saya berbagi e-book gratis lagi yang merupakan bagian dari seri identifikasi kebutuhan. Ini adalah malah seri yang pertama ini, baru saya bikin ini ya, VT-nya ya. Dan ini merupakan seri yang pertama, sudah dibagikan di berbagai macam media ya. Dan Anda tinggal download gratis yang merupakan implementasi dari konsep 9 langkah melakukan identifikasi kebutuhan yang rinciannya Anda bisa pelajari di buku kerja e-purchasing ini ya. Laptop kali ini barang yang kita akan ulas, kita analisis adalah laptop. Nah, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, langkah pertama dalam identifikasi kebutuhan, kita analisis berbagai jenis tipe laptop. Ya, itu dulu. Ya, kita jangan ngomong spek. Jadi identifikasi kebutuhan ini adalah cikal bakalnya bikin spek. Jangan ujuk-ujuk saya butuhnya ini, belum. Ya, langkah pertama dalam mengidentifikasi, kita cari dulu informasi di pasaran, jenis-jenis tipe laptop itu apa aja ya. Itu aja dulu. Nah, berdasarkan analisis saya, laptop itu ada 5. Laptop itu ada 5 jenis ya, laptop itu, yaitu jenis laptop standar ya, ada jenis laptop bisnis, ada jenis laptop ultrabook, ada jenis laptop workstation mobile, ada jenis laptop gaming. Nah, dari analisis saya secara garis besar ya 5 ini gitu. Nah, kita analisis nih 5 ini. Laptop standar ini dipakainya untuk administratif sehari-hari kayak pengolahan dokumen, penjelajahan internet, dan komunikasi via email. Nanti dari sini kita bisa mengambil keputusan dari kebutuhan kita nanti, apakah kita itu akan membeli barang ber-TKDN atau PDN atau impor. Beda kebutuhan, beda. Nah, bagaimana menganalisis kebutuhannya? Ya dengan ini caranya. Langkah pertama kita cari dulu informasi di pasaran, berbagai jenis laptop di pasaran ya. Kita kembali ke laptop standar tadi. Jadi kalau kebutuhannya adalah kegiatan administratif sehari-hari seperti pengolahan dokumen, penjelajahan internet, komunikasi via email, ya itu laptop standar, itu jenis-jenis laptop seperti itu. Ciri khasnya yang menawarkan spek yang standar dasar ya, portabilitasnya dan daya tahan baterai baik ya, banyak sekali contoh-contohnya. Kemudian jenis yang kedua laptop bisnis, ya ini jenis ya, kelas yang lebih naik lagi nih. Jadi ini dirancang untuk penggunaan profesional nih, termasuk pemrosesan data multitasking, keamanan data yang ditingkatkan, dan konektivitas lanjutan. 3 ini, pemrosesan data multitasking, keamanan data yang ditingkatkan, dan konektivitas lanjutan. Kalau kebutuhannya itu banyak untuk ini ya jangan beli yang laptop standar, gitu ya. Jangan beli yang laptop standar, tapi beli yang laptop bisnis ya. Ini sudah fitur keamanannya lebih canggih ya, daripada ada inskripsi hardware, ada chassis yang lebih tahan lama, docking capabilities ya. Seperti itu. Contohnya kayak SP EliteBook, Dell Vostro gitu ya. Gitu. Kemudian jenis yang ketiga itu adalah jenis ultrabook. Ya. Ultrabook itu idealnya untuk pekerjaan yang memerlukan mobilitas tinggi. Contohnya pertemuan luar kantor dan presentasi. Nah, kalau kebutuhannya itu sediakan ya ini juga setidak-tidaknya dalam satu unit kerja gitu ya. Jadi satu tim kerja gitu ya. Yang setara eselon 3 eselon 4 minimal ada satu macam yang jenis ini nih, yang ultrabook yang sewaktu-waktu dipakai untuk meeting di luar kantor dan presentasi. Ultrabook ini butuh ya. Nah, kalau yang model-model kayak begini yang untuk pertemuan luar kantor dan presentasi ya, ini jangan pakai yang standar atau yang jangan pakai yang laptop bisnis, gak cocok ya. Lebih cocoknya adalah tipe-tipe yang ultrabook. Kemudian yang keempat ini adalah workstation mobile. Nah, ini ya jadi ini cocok untuk tugas-tugas yang memerlukan kekuatan komputasi tinggi. Yaitu untuk apa? Desain grafis, editing video, simulasi. 3 ini, desain grafis, editing video, simulasi. Pegang kata-kata ini untuk justifikasi ketika menghadapi pemeriksaan audit ya. Supaya juga kita tidak berpikirnya itu harga murah aja kan. Lihat kebutuhannya ya. Jadi kalau kebutuhannya adalah desain grafis, editing video, simulasi, cocoknya beli yang laptop yang model workstation mobile. Banyak ya, ada. Kalau misalkan Lenovo itu ada ThinkPad P series, ada Dell Precision, merek-merek seperti itu banyak ya. Nah,
Tipe yang kelima dari analisis saya adalah laptop gaming. Ya, memang pemerintah butuh Pak laptop gaming. Ya. Kata siapa nggak butuh ya. Jadi ini cocoknya memang untuk keperluan gaming ya. Tapi juga tidak hanya gaming ya, tapi juga untuk apa? Pengembangan perangkat lunak dan pengujian aplikasi yang membutuhkan sumber daya intensif. Dua ini ya, pengembangan perangkat lunak dan pengujian aplikasi yang membutuhkan sumber daya intensif itu butuhnya laptop tipe gaming Pak. Nggak bisa yang tipe kurang cocok kalau Anda belinya tipe workstation, tipe laptop standar itu nggak cocok. Kalau gunanya untuk tadi pengujian aplikasi yang membutuhkan sumber daya intensif ya. Ini ciri khasnya ini apa? Kartu grafisnya itu high end Pak. Kemudian sistem pendinginnya canggih, performanya tinggi untuk menghandle aplikasi berat. Gitu. Oke, itu langkah pertama. Yang kedua, kita setelah mengklasifikasi jenis, kita mengklasifikasi spek ya. Dari rendah, menengah, tinggi. Kalau rendah itu kayak gimana Pak? Rendah itu prosesor yang kecepatannya clock rendah seperti Intel Celeron, Intel Pentium, AMD A series gitu ya. Kemudian RAM-nya 4 GB kurang ya. Penyimpanannya itu hanya HDD yang kapasitas rendah yang 128 sampai 500 ya. Kartu grafisnya itu hanya Intel HD saja atau AMD Radeon R series. Ya, itu. Resolusi layarnya 1366 kali cuma HD aja, SD ya. Daya tahan baterainya 4 sampai 6 jam. Itu yang klasifikasi rendah. Kalau yang menengah kayak gimana? Kalau menengah itu yang sudah Intel Core i3, Core i5, AMD Ryzen 3, Ryzen 5 ya. RAM-nya 8 GB, SSD-nya itu 256 GB ke atas, kartu grafisnya itu sudah paling enggak Nvidia MX series lah setidaknya. Resolusinya sudah full SD. Kalau tadi kan HD, tadi sekarang kan full HD kalau yang menengah. Daya tahan baterainya di atas 6 jam. Kalau yang tinggi itu sudah paling enggak ya Core i7 atau kalau AMD adalah AMD Ryzen 7 atau Ryzen 9 ya. Memorinya di atas 16 GB. Kemudian penyimpanannya itu di atas ya setengah tera ya. Kartu grafisnya itu sudah Nvidia GeForce RTX atau AMD Radeon RX series yang mendukung gaming berat. Resolusinya sudah QHD atau 4K resolusinya. Daya tahannya di atas 8 jam. Nah, itu langkah kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita analisis berbagai korelasinya. Nah, ini untuk mempersingkat waktu karena VTN-nya hanya intisarinya saja ya, intisarinya saja. Saya ingin langsung ke langkah nomor 4 ini di intisari ini, yaitu Pak, kalau untuk bagian tata usaha cocoknya laptop apa ya Pak ya dari 5 jenis dan klasifikasi itu bagaimana? Nah, kalau menurut pandangan saya dari analisis dari e-book gratis ini Bapak Ibu, laptop yang cocok untuk bagian TU itu adalah laptop kategori laptop bisnis yang speknya spek kualitas menengah, bukan yang rendah tapi juga bukan yang tinggi. Ya. Jadi laptop yang bisnis ya, bukan laptop yang standar, bukan yang gaming ya. Dan speknya spek menengah. Jadi yang keputusannya itu ada 2 macam. Jenisnya apa, speknya apa. Nah dari situ baru dicari itu barang ada nggak barang ber-TKDN, PDN impor. Begitu ya. Ya, jadi 2 itu diambil keputusannya adalah jenisnya apa, kemudian klasifikasi speknya apa. Contohnya kalau TU ini pandangan saya adalah laptop bisnis yang klasifikasi menengah, jadi bukan rendah, bukan tinggi. Baru di sini dicari informasinya apakah bisa dipenuhi barang yang ber-TKDN atau PDN atau impor. Nah, justifikasinya karena kebutuhan fungsional, keamanan data, durabilitas, ya. Estimasi anggarannya saya kira 10 sampai 15 juta cukup untuk kondisi harga saat-saat ini. Kenapa nggak perlu yang lain ya? Karena yang rendah ya laptop standar ya meskipun murah tapi ini mungkin nggak menawarkan performa dan fitur keamanan yang cukup. Kenapa nggak perlu kayak yang gaming? Ya, karena laptop spesifik tinggi ini mungkin terlalu berlebihan untuk kebutuhan administratif sehari-hari dengan harga yang mahal ya seperti itu dan seterusnya. Itulah Bapak Ibu rekan-rekan sedetailnya Anda bisa tinggal cek, tinggal download, Anda nikmati dan versi fullnya Anda nanti kita akan sampaikan, kita jual dalam berupa ebook yang bisa full file Word yang berisi formulir identifikasi kebutuhan isian 9 langkah. Ya, jadi nanti ini tindak lanjut dari ebook ini nanti ada file Word yang saya jual ya sebagai bagian dari brandware gitu ya, sebagai bagian dari versi fullnya 9 langkah dari ini. Oke ya, insya Allah ini bisa bermanfaat, moga-moga bisa bermanfaat untuk Anda mengambil keputusan yang terbaik, beli laptop sesuai kebutuhan bukan keinginan. Sukses, jaga integritas.